Seperti ini yang Ian maksud. Ia berencana menyewa sebuah apartemen kecil, bukan malah tinggal di apartemen pengantin baru hadiah dari sang ayah. Yang tentu saja wajib tinggal bersama Kim Tae-hyung. Padahal sebelum ini, Ian hendak mengembalikan anak itu pada Tae-soo dan Seola, tapi pasti ayahnya akan marah jika sampai mendengar rencana ini. Atas nama Yenona saja yang mertua, ucap Tae-hyung. Harusnya nama kalian berdua, ini kan apartemen pengantin, jadi milik berdua, ucap Tuan Choi. Tidak apa-apa, balas Tae-hyung yang kemudian diangguki setuju oleh Tuan Choi. Ian cukup berterima kasih atas keputusan Tae-hyung kali ini, karena jika apartemen ini menjadi milik berdua, saat berjalan nanti proses pembagian harta konokininya pasti. Aku tidak mau ada gadis lain yang mendekatiku hanya karena harta yang kumiliki. Itu sebabnya biarkan Yenona yang ambil alih segalanya, ucap Tae-hyung. Itu juga membuatku berpikir berkali-kali lipat untuk berselingkuh, karena setelah bercerai aku pasti ditendang jadi gelandangan oleh istriku sendiri, lanjutnya. Ian tak habis pikir, ternyata hal semacam itu yang menjadi alasan Tae-hyung mengambil keputusan ini. Kau tidak akan pernah jadi gelandangan hanya karena bercerai, Tae-hyung, balas Ian. Ingat, kakeknya kaya. Apa Nona tidak tahu, kakek dan nenek juga tidak suka kalau kita berdua sampai bercerai. Alasannya tidak ingin hubungan antara keluarga Choi dan keluarga Kim yang telah lama terjalin menjadi rusak. Besar kemungkinan mereka akan mencoret namaku dari daftar ahli waris jika hal itu sampai terjadi, jelas Tae-hyung. Tae-soo Apa dan Sela Uni tidak akan membiarkan kau jadi gelandangan, balas Yen. Meskipun begitu, apa aku tidak punya hak atas seluruh harta kekayaan kakek? Apa hanya bekerja di sana, sementara Uma sampai detik ini masih belum bisa meluluhkan hati kakek dan nenek. Sekarang Yen mengerti mengapa Tae-soo tidak pernah mengajarkan hidup boros pada Tae-hyung, sementara Seola juga rajin menabung. Yen tidak tahu jika masalahnya akan jadi serumit ini. Tahu begitu lebih baik kemarin dia tidak jadi menikah saja. Aku harap kalian berdua hidup baik-baik selama berada di sini, ucap Tuan Choi sebelum pamit pulang. Nanti malam aku akan datang lagi bersama ibumu serta kedua orang tua Tae-hyung, juga kakek dan neneknya, untuk merayakan kepindahan kalian berdua, lanjutnya. Tae-hyung kemudian mengantarkan kepergian sang ayah mertua hingga di ambang pintu. Ya terserah saja. Yang penting setelah ini, aku tidak perlu mendengar ocehan ibu lagi. Aku membiarkan sembari rebahan di sofa dengan memainkan ponselnya. Tak lama kemudian, rasa kantuk mulai menghampirinya hingga ia tak kuasa untuk memejamkan kedua matanya. Saat terbangun di sore hari, Ian menjadi panik sendiri karena ia belum melakukan apa-apa sementara keluarga mereka akan datang dalam waktu 4 jam lagi. Ia lari ke kamar utama dan menemukan kotak-kotak kardus pindahan sudah menghilang seluruhnya. Membuka lemari pakaian yang ternyata sudah terisi penuh dan terlihat rapi, juga segala jenis perawatan tubuh dan wajahnya yang sudah tertata rapi di atas meja rias. Tae-hyung pasti bekerja sendirian selama ia terlelap tadi, tapi Ian tidak bisa menemukan keberadaan anak itu sama sekali. Saat keluar dari kamar dan turun ke bawah, Ian menemukan Tae-hyung baru saja masuk ke dalam dengan membawa 2 kantong belanjaan. Ian buru-buru menghampiri anak itu dan membantu membawakan salah satunya. Tidak usah, ini berat, tolak Tae-hyung. Bantu masukkan bahan makanan saja ke dalam kulkas sementara aku pergi mandi. Ian mengaku setuju dan mengekori langkah anak itu menuju dapur. Kenapa kau tidak membangunkan aku agar kita bisa pergi belanja bersama? Tanyanya. Nona kelihatan lelah, jadi aku memutuskan untuk pergi sendirian saja, jawab Tae-hyung. Kedua orang tua kita berserta dengan kakek nenekmu akan datang kemari, tapi kita belum menyiapkan apa-apa. Bagaimana ini? Jangan khawatir, aku sudah memesan beberapa makanan dari restoran. Setengah jam lagi pasti akan datang. Aku tadi juga sempat mampir membeli kue favorit nenek dalam perjalanan pulang.
Ian sudah mendesah lega di sana, baru menyadari jika Taehyung bisa juga diandalkan di saat seperti ini. Kenapa membeli banyak bahan makanan? Kita cuma berdua, sementara aku sendiri tidak bisa memasak. Bisa sih, tapi hanya mie instan dan masak air, kumam Ian. Karena aku belum bekerja, aku yang akan melakukan tugas memasak, balas Taehyung. Kok bisa? Tanya Ian dengan raut terkejut. Sejak kapan? Taehyung, apa kau ingat? Dulu kita pernah hampir membakar dapur rumahku hanya karena sebutir telur. Sampai ibuku hampir pingsan saat melihat kekacauannya. Itu kan dulu, lagi pula kau satu-satunya orang yang tidak mau berkembang kecuali jika itu ada hubungannya dengan uang. Sindir Taehyung. Maksud Taehyung, Ian adalah seorang dokter kandungan yang hebat. Ia selalu belajar banyak hal dari manapun dan menjadikan kesalahan sebagai sebuah pelajaran berharga. Namun jika sudah menyangkut urusan rumah, gadis itu memilih untuk angkat tangan. Kalau ada uang, kan bisa beli makanan enak dan sewa jasa asisten rumah tangga, ucap YM. Tapi mengangguk menyetujui pemikiran gadis itu. 1 tahun sebelum aku pergi wajib militer, aku sempat mengikuti kelas memasak bersama dengan Uma. Saat itu aku tidak kepikiran apa-apa, hanya sekedar ingin coba saja. Pantas saja seolah merasa kehilangan. Dibandingkan dengan Taesa yang banyak menghabiskan waktu di perusahaan, Taehyung adalah sosok yang mau diajak kemana-mana oleh wanita itu, bahkan ke salon sekalipun. Kau tidak rindu pada umamu, Taehyung, pancing Ien. Tentu saja rindu, balasnya. Memang sosok anak yang baik, mana satu-satunya pula. Ien kalau punya anak seperti Taehyung juga tak akan rela membiarkan anak itu menikah dadakan. Apalagi dengan wanita yang lebih tua 7 tahun darinya. Jadi sedikit banyak, Ian bisa mengerti dengan kebencian yang Sela tujukan padanya. Tapi aku sudah jadi seorang suami sekarang. Aku tidak bisa sembarangan pergi meninggalkan istriku hingga tak ada waktu untuk menemaninya. Lanjut Taehyung. Dibandingkan Ian yang tadinya telah siap menikah, ternyata Kim Taehyung yang tampak lebih ahli mengurus rumah tangga dan ia menikmatinya. Tidak apa-apa Taehyung, kau boleh pergi dengan Sela Uni. Aku tidak mau dia berpikir aku yang melarangmu untuk bertemu dengannya, balas Ian. Aku sudah menjelaskan pada Uma jika ini kemauanku sendiri dan memintanya untuk bisa mengerti. Jadi aku rasa tidak akan terjadi salah paham di antara kalian berdua. Ian sudah mengangguk singgah di sana, tak lagi memperpanjang obrolan dan meminta Taehyung untuk segera mandi saja. Karena semakin lama pemuda itu sedikit berhasil mempengaruhi pikiran Ian jika ia bukan anak kecil yang harus dilindungi lagi. Taehyung bahkan bisa jadi sosok yang bisa diandalkan dan tempat ternyaman untuk bersandar. Tapi Ian masih enggan mengakui hal itu. Bagaimanapun juga hubungannya dengan Taehyung tidak bisa berlanjut. Meskipun Ian tahu perceraian mereka akan memberikan efek besar, bukan hanya bagi mereka berdua, melainkan juga dua kubu keluarga yang telah terjalin erat persahabatannya sejak lama. Ini kue favorit Baby Kim. Kami baru membelinya sore tadi, ucap Ian sembari menyodorkan piring kecil berisi potongan kue di sana. Terima kasih Yana, tapi sekarang kau ini sudah jadi cucu menantu kami. Coba biasakan panggil paman dan bibimu ini dengan sebutan kakek dan nenek mertua, ucap Nyonya Kim dengan senyum. Ayah, nenek mertua, balas Ian tergagap. Aku tidak mau dipanggil ayah mertua, tetap Taiso opa saja. Tanggap Taiso sudah ngeri duluan, yang disambut tawa oleh keluarga yang lainnya, kecuali Nyonya Cho dan Sela. Kau merusak silsilah keluarga Taiso ya, balas Tuan Kim. Bukan aku mainkan cucu kesayangan apa sendiri. Untung saja, Taehyung masih sibuk memotong beberapa buah apel di dapur, hingga tak bisa menyahut obrolan mereka. Jauh sebelum Taehyung melakukannya, kau yang lebih dulu merusaknya. Kami sudah bilang tunggu YN saja, tapi kau malah merusak segalanya di usia 16 tahun. Gerutu Nyonya Kim. Sela sudah merasa keren di sana. Jika ada kesempatan berkumpul seperti ini, obrolan mengenai perjodohan Taiso dan YN yang gagal memang selalu menjadi topik bahasan.
Meskipun saat itu Choi En masih berusia 7 tahun, aku sudah yakin kalau anak ini akan menjadi seorang gadis yang mempesona dan memiliki nilai tersendiri. Tapi Kim Tae-soo malah membuat pilihannya sendiri. Sinir Nyonya Kim. Meskipun ayah dan ibu Tae-soo tidak menyukai Seola hingga detik ini, tapi Nyonya Kim adalah satu-satunya orang yang tega menyindir secara langsung di hadapan banyak orang. Hanya karena Seola memutuskan untuk menjadi ibu rumah tangga setelah menikah. Gadis itu tidak bisa mendapatkan pekerjaan apapun di luar sana karena pendidikannya yang putus di tengah jalan. Pada saat itu Tuan dan Nyonya Choi sudah menawarkan banyak sekali alternatif agar Seola mau melanjutkan pendidikannya, hingga titik di mana ia diminta belajar secara homeschooling saja. Tapi gadis itu menolaknya dan lebih memilih merawat Kim Tae-hyung dengan tangannya sendiri, seolah hanya berharap Tuan dan Nyonya Choi mau mengurus Tae-soo saja karena lelaki itu yang kelak akan menjadi satu-satunya pemimpin serta tulang punggung keluarga. Seola mengobarkan masa depannya untuk mengikat Tae-soo secara permanen. Lelaki itu tidak bisa mengacuhkan yang namanya pengorbanan dan bersikap tak berdaya di hadapan Tae-soo adalah hal yang paling benar. Tae-soo tidak pernah bisa mengacuhkan seorang gadis yang tergantung padanya serta menangis karena dirinya. Sifat Seola dan Ye-en sangat berbanding terbalik, di mana gadis itu bahkan bisa hidup secara mandiri tanpa seorang lelaki di sisinya. Tae-soo tidak menyukai gadis yang seperti itu, karena merasa jika ia bisa melakukan segalanya, keberadaan Tae-soo di sisinya tidak lagi ada artinya. Tae-soo suka dijadikan tempat bersandar, berkeluh kesah, tempat di mana selain dia tidak ada tempat lain yang bisa dituju. Ia suka saat sang istri merasa cemburu padanya karena itu adalah tanda wanitanya masih memiliki rasa dengannya. Cemburu namun tidak memiliki pilihan untuk pergi selain tinggal dan memohon dengan menangis. Tae-soo menyukai saat dirinya berada di posisi atas dan tak tergantikan. Itu kan hanya masa lalu, Omoni. Sekarang kami sudah bahagia dengan pilihan masing-masing. Balas Tae-soo dengan rangkulan pada pundak Seola di sana. Nyonya Kim buang muka, enggan melihat kemesraan sang anak dan menantu yang tidak diharapkan di sana. Kapan kau mulai kembali bekerja, Yana? Tanya Nyonya Kim mengalihkan obrolan. Mulai besok, balas yang singkat. Tae-hyung baru saja keluar dari dapur dengan membawa apel yang sudah ia kupas dan menaruhnya di atas meja. Kalau begitu kita jangan pulang terlalu malam agar Choi Ye-en bisa memiliki waktu istirahat, ucap Tuan Kim. Tidak apa-apa kakek mertua, aku bisa berangkat sedikit lebih lambat dari biasanya. Oh nih, kali ini Nyonya Choi memanggil Nyonya Kim di sana. Ya Yulhea, ada apa? Bukankah Kim Tae-hyung masih terlalu muda untuk menikah? Tanya Nyonya Choi dengan hati-hati. Dia ingin melihat mana kawan dan mana lawan di sini, karena tampaknya Tuan dan Nyonya Kim tidak mempermasalahkan pernikahan ini, tapi semua bisa diputar balikkan hanya dengan diberikan sedikit pengaruh dengan bumbu-bumbu obrolan ini dan itu. Sebenarnya masalahnya hanya satu. Meskipun Kim Tae-hyung cucu kesayangan, namun dia bukan menantu idaman Nyonya Choi. Mudah apanya? Hyungwoo dulu menikah denganku bahkan saat dia masih berusia 18 tahun, balas Nyonya Kim. Itu kan zaman dulu, beda dengan zaman sekarang. Saat ini pemuda yang masih berusia 24 tahun sedang gencar-gencarnya untuk menuntut ilmu dan mencari pengalaman baru, jelas Nyonya Choi. Menuntut ilmu memang penting dan mencari pengalaman baru kesana kemari hanya bagi mereka yang tidak memiliki wadah. Sementara cucuku adalah pewaris tunggal perusahaan kami. Dia tidak perlu pergi kemana-mana, hanya untuk cari pengalaman. Kali ini Tuan Kim yang menyahut. Nyonya Choi sudah sedikit merasa terintimidasi, namun Tuan Choi di sana bahkan tidak berniat untuk memberikan bantuan. Sementara Yan dan Tae-hyung tidak berani menyela jika sang tetua sudah bersuara. Akan jadi hal tabu apabila mereka nekat melakukannya.
Dari kalimat yang kau lontarkan, sepertinya kau tidak setuju dengan pernikahan ini. Kenapa Yulhea? Tuntut Nyonya Kim. Padahal mereka yang cukup terlambat saat mendengar kabar pernikahan antara Taehyung dan Yeen bisa menerima hal itu. Bagian mana yang salah? Keluarga mereka saling mengenal sejak lama dan keluarga besar Kim tahu bagaimana sifat Yeen selama ini. Bukan seperti itu, Kim Taehyung hanya masih terlalu muda, balas Nyonya Choi dengan sedikit tergagap. Apa itu artinya kau hendak mengatakan jika Choi Yeen sudah tua? Nyonya Choi tak membalas pertanyaan Nyonya Kim barusan. Astaga Yulhea, kau ini hidup di zaman kapan? Apa usia masih penting jika saja mereka saling mencintai satu sama lain? Yeen ingin menyangkal ucapan Nyonya Kim jika ia tidak mencintai Taehyung karena menganggap pemuda itu sekedar seorang adik semata. Meskipun berbeda 7 tahun, mereka masih kelihatan serasi. Kalau status Taehyung yang belum bekerja menjadi alasan kau malu memiliki menantu seperti dia, bulan depan akan aku resmikan anak ini menjadi pimpinan serta pemilik baru perusahaan menggeser posisi Taesu saat ini. Wajah panik semua orang jelas tergambar di sana, meskipun dengan alasan berbeda. Seperti Yeen yang menganggap hal ini makin merembet kemana-mana. Tuan dan Nyonya Choi yang merasa keputusan itu terlalu kekapa. Sementara Taesu dan Seola tidak siap untuk kehilangan status sebagai pimpinan perusahaan, karena hal ini yang membuat mereka dipandang hormat. Berbeda dengan Taehyung, dia khawatir jika terlalu sibuk di perusahaan, tak akan ada lagi waktu untuk dihabiskan bersama dengan Yeen. Jangan seperti itu, Hyewon Nuna. Tuan Choi mulai buka suara, karena ia tahu Nyonya Kim sudah termakan emosi duluan. Karena pernikahan yang terjadi secara mendadak, pasti ada 1-2 hal yang jadi pikiran masing-masing orang tua. Kami semua hanya membutuhkan waktu untuk mulai terbiasa dengan hal ini. Nyonya Kim sudah mendengus keras di sana. Mulai detik ini siapapun yang merasa keberatan dengan pernikahan Taehyung dan Yeen, silakan menghadap padaku dan lontarkan alasannya. Nyonya Kim menatap satu persatu wajah semua orang di sana. Tidak ada yang berkutik maupun bersuara. Tapi ngomong-ngomong, boleh tidak jika Yeen saja yang pergi menghadap Nyonya Kim?